Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema baru, yakni pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini nanti akan diawali dari definisi anak berkebutuhan khusus itu apa, kemudian juga indikasi anak berkebutuhan khusus, selanjutnya tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus serta pendidikan dan juga layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini dalam PowerPoint akan disampaikan secara general ya, terkait dengan beragam ABK ya, beragam jenis anak berkebutuhan khusus, dan nanti supaya bisa didiskusikan lebih lanjut. Kita awali yang pertama dari definisinya. Anak berkebutuhan khusus ini seringkali dispesifikkan berdasarkan dari kebutuhan khusus yang dimiliki, seperti ada yang disebut dengan disability atau disabilitas, kemudian impairment dan juga handicap. Nah, disabilitas atau disability itu lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat jasmani ya. Jadi berkebutuhan khusus secara jasmani ya, impairment secara mental, dan juga handicap. Nah, di samping itu yang perlu diketahui tentang anak berkebutuhan khusus ini adalah menurut Hallahan dan Kaufman, yakni mereka yang memerlukan pendidikan dan pelayanan khusus ya, terkait dengan keberbedaan yang dimiliki dari teman normal pada umumnya. Nah, kekhususan ini dalam aspek gangguan atensi atau perhatian, gangguan perilaku, gangguan intelijensi maupun gangguan fisik. Nah, berikutnya anak berkebutuhan khusus itu juga dapat dipahami sebagai anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam proses pengembangan, baik secara afektif, kemudian juga psikomotorik dan kognitif. Nah, sehingga membuat mereka ini memiliki kebutuhan khusus dalam konteks dukungan sosial, hambatan sosial, dan juga dalam konteks pendidikan ya, sebagaimana anak-anak normal pada umumnya. Nah, di sini dapat disimpulkan definisi anak berkebutuhan khusus berarti adalah mereka yang memiliki gangguan atau hambatan ya, dan berbeda dari anak-anak normal pada umumnya ya, sehingga dalam kesehariannya baik dalam lingkup sosial, lingkup pendidikan, mereka ini memerlukan penanganan khusus. Oke, selanjutnya kekhususan ABK berbeda dari taraf kesulitan yang dihadapi, kemudian juga penyebab dan dampak dalam kehidupan sosial maupun pendidikan. Jadi ABK itu nanti diklasifikasikan berdasarkan taraf kesulitan yang dihadapi serta kausalitas dalam kehidupan sosial maupun pendidikan. Ya, jadi anak berkebutuhan khusus itu bisa terjadi diakibatkan karena faktor genetis ya, bisa juga terjadi karena malnutrisi ketika seorang ibu itu mengandung, atau bisa juga disebabkan kecelakaan misalkan ya, atau perkembangan yang abnormal. Nah, itu adalah beberapa hal yang melatar belakangi munculnya anak berkebutuhan khusus ini. Dan jika kita kaitkan dengan lingkup pendidikan, khususnya di Indonesia ya, terkait dengan anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan atensi tersendiri dari pemerintah ya, sehingga ada undang-undang ya nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang khusus mengatur tentang anak berkebutuhan khusus ya, terkait pelayanan pendidikannya ya,
terkait jenjang pendidikannya bagaimana. Nah, di sini seseorang ya, bisa orang tua ya khususnya, itu bisa mengetahui atau mendeteksi anak berkebutuhan khusus. Dilihat dari yang pertama, dari pertumbuhannya, dari perkembangannya, dan juga mental emosional. Jika dari ketiga aspek tersebut terdapat penyimpangan, maka bisa jadi anak tersebut termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Misalnya dari pertumbuhan, yang seharusnya secara fisik anak itu struktur tulangnya sedemikian, namun ternyata ada kelainan dalam tulang. Nah, ini berarti masuk dalam kategori ABK yang disabilitas. Berikutnya dalam perkembangan baik kognitif maupun sosial. Jadi ketika perkembangan kognitifnya yang seharusnya usia sekian mampu untuk melakukan aktivitas A, mampu berpikir B misalnya, namun ternyata tidak demikian. Nah, ini perlu dideteksi sejak dini oleh para orang tua ya. Dan juga penyimpangan terhadap mental ya, mental emosional ini juga penting. Misalnya ada seorang anak ini yang dari kecil itu sudah tidak bisa mengendalikan dirinya ya, dalam arti sebagaimanapun orang tua mengingatkan itu tetap mereka seolah-olah tidak mendengarkan hal itu semua. Ini juga bisa menjadi indikasi dari anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau misalnya implikasinya apa sih deteksi dini anak berkebutuhan khusus? Tentu saja pendeteksian dini anak berkebutuhan khusus itu ditujukan supaya orang tua ya dapat memperlakukan anak ini secara khusus, dan juga ketika mereka sudah masuk dalam jenjang pendidikan akan disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dimiliki ya, sehingga mereka bisa menerima pengetahuan ya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing ya. Karena tidak dapat dipungkiri ya, anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan marginalisasi dari masyarakat ya, mereka dikucilkan, mereka dibully. Nah, ini sangat disayangkan sekali ketika melihat realitas di masyarakat berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga yang seharusnya mereka ini dapat menerima fasilitas pendidikan sebagaimana anak normal, namun mereka biasanya cenderung untuk stres terlebih dahulu, malah enggan untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Nah, namun tidak semua seperti itu. Ada pula yang memiliki semangat tinggi dan juga menunjukkan eksistensi dan kemampuan ya, potensi dirinya gitu. Nah, selanjutnya ini ada jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama dilihat dari aspek fisik sensorik, yang kedua dari emosi dan perilaku, dan yang ketiga adalah masalah intelektual. Yang pertama gangguan fisik sensorik. Jadi ini ada anak berkebutuhan khusus dalam aspek fisik ya, jadi ada gangguan fisik. Yang pertama adalah tunanetra atau visual impairment, kelemahan visual. Jadi orang yang dengan gangguan tunanetra. Yang berikutnya tunarungu ya, tunarungu gangguan pendengaran atau hearing loss. Kemudian ada gangguan bicara dan bahasa, ada tunadaksa dan kesehatan, serta gangguan spektrum autis. Nah, di sini dapat diulas ya bahwasanya gangguan fisik ya, baik berupa tunanetra, kemudian tunarungu, bicara ya, atau secara verbal, kemudian tunadaksa dan gangguan spektrum, itu tentu saja memerlukan perhatian khusus dalam lingkup pendidikan. Nah, misalnya untuk
anak yang memiliki gangguan penglihatan atau tunanetra. Maka guru atau sekolah bisa memfasilitasi dengan menyediakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan anak dalam kondisi tersebut. Tunarungu juga sama. Kemudian tunadaksa yang berkaitan dengan fisik dan kesehatan ini ada yang tipe D dan tipe D1. Untuk tipe D ini adalah mereka yang memiliki gangguan ya secara fisik ya, berupa otot ya, kelemahan otot, kelemahan tulang, namun daya berpikirnya ini masih dalam kondisi normal. Sementara untuk yang kategori D1 itu yang secara fisik ya, baik otot, tulang itu lemah, akan tetapi secara intelektual juga di bawah rata-rata. Nah, barangkali ya untuk tipe D dan tipe D1 ini bisa berbeda ya penanganannya dalam lingkup pendidikan. Jika tipe D mungkin bisa saja lebih mudah ketika dilibatkan dalam pendidikan inklusi. Jadi dalam sekolah atau kelas reguler itu lebih mudah. Sementara untuk D1 ini kan meliputi ada cerebral palsy, nah di mana ada kelumpuhan otak, kelumpuhan otot. Nah, di sini biasanya ya saraf juga biasanya mempengaruhi intelektual ya, atau kemampuan kognitif, sehingga akan sulit ketika harus dibaurkan dengan mereka yang ada di kelas reguler. Dan juga ada gangguan spektrum autis. Nah, spektrum autis ini mereka memiliki gangguan enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika ada orang cenderung diam, tidak mau berinteraksi. Ya seperti memiliki dunia sendiri gitu ya. Yang berikutnya ada gangguan emosi dan perilaku. Nah, gangguan emosi dan perilaku ini ada yang disebut dengan tunalaras, tunawicara, dan juga ADHD autisme. Adapun tunalaras itu berarti gangguan di mana seseorang ini ya tidak bisa mengontrol emosinya dengan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi tidak ya, kalau bahasanya itu tidak peduli, gimana ya penjelasannya, itu adalah mereka cenderung mengedepankan emosi ya, tidak bisa mengontrol emosi ya, sehingga berdampak pada kehidupan sosialnya gitu. Yang kemudian ada tunawicara. Nah, tunawicara ini termasuk dalam gangguan emosi dan perilaku ya, biasanya ini disebabkan oleh pada masa konsepsi ya, yaitu pada kandungan ibu. Bisa juga karena pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan yang tidak mengajarkan untuk berbicara secara verbal yang baik ya, misalnya anak ini tinggal bersama orang tua yang tunawicara, maka biasanya juga akan berpengaruh terhadap kemampuan berbicara anak. Dan juga ada ADHD autisme. ADHD autisme ini yaitu sebuah gangguan ya, di mana seseorang anak itu cenderung hiperaktif ya, atensinya itu rendah dan hiperaktif. Jadi pada saat diterangkan tidak mau mendengarkan, cenderung hiperaktif, melakukan kegiatan dengan semaunya sendiri. Nah, berikutnya ada masalah intelektual yang berkaitan dengan masalah kognitif. Ini ada tunagrahita ya, atau cacat mental. Yang berikutnya ada anak berbakat. Jadi di sini tidak hanya mereka yang memiliki kelemahan secara intelektual saja yang
masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus, namun mereka yang memiliki tingkat intelektual tinggi juga memerlukan penanganan khusus ya dalam pendidikan maupun kesehariannya. Yang berikutnya ada mereka yang masuk dalam kategori slow learner atau pembelajar yang lambat. Jadi dalam menerima atau menyerap materi itu cenderung lambat. Nah, ini dipengaruhi juga oleh IQ. Yang selanjutnya ada underachiever. Ya, underachiever ini adalah mereka yang achieve ya, mencapai ya, pencapaiannya itu rendah. Pencapaiannya rendah ini apakah melulu soal mereka memiliki intelektual rendah? Ternyata tidak demikian. Ya, underachiever itu malah justru biasanya ditemukan pada anak yang memiliki IQ tinggi ya, namun karena tidak difasilitasi dengan baik ya, kemudian tidak dapat difasilitasi atau dimanage dengan baik ya, maksudnya guru itu tidak mengenali kemampuan atau tingkat IQ anak tersebut, sehingga anak tersebut malah cenderung untuk, kalau bahasanya itu clower ya, dalam arti mengabaikan ya, cuek gitu ya, cuek dengan mata pelajaran yang ada. Nah, jadi secara kemampuan sebenarnya ada tinggi, namun tidak difasilitasi dengan baik. Nah, ini menjadikan anak underachiever ya, cerdas, namun ternyata setelah dilakukan asesmen hasilnya rendah. Nah, itu bisa terjadi juga. Yang berikutnya ada kesulitan belajar khusus. Nah, kesulitan belajar khusus ini ada disgrafia, ada juga disleksia, dan juga diskalkulia. Kalau disgrafia ini kebutuhan khusus yang berkaitan dengan menulis. Jadi anak ini memiliki kekurangan atau kelemahan dalam penulisan ya, dalam menulis huruf ya satu persatu. Kemudian juga diskalkulia. Kalau kalkulia berarti dengan hitung menghitung ya, ada gangguan dalam hitung menghitung. Yang berikutnya ada disleksia yang berkaitan dengan membaca. Namun ya, apakah anak-anak dengan kesulitan belajar khusus ini mesti berakibat mereka ini gagal dalam pendidikan? Tentu saja tidak ya, ketika bisa dikelola ya, dan juga difasilitasi dengan baik dalam dunia pendidikan. Contoh yang disleksia ya, mereka yang memiliki gangguan disleksia atau gangguan dalam membaca ini bisa difasilitasi dengan audio ya, dengan audio maupun secara visual ya, visual melalui gambar-gambar ya, gambar-gambar yang sekiranya tidak melibatkan tulisan ya. Di sini tentu saja ada kesulitan tersendiri ya bagi guru untuk memfasilitasi anak-anak dengan kecenderungan disleksia. Untuk hitung menghitung juga sama ya, ketika anak ini memiliki gangguan dalam menghitung, maka bisa diinisiasi dengan mengubah bahasa dari yang semula berupa angka ya atau numerik, maka bisa dialihkan menjadi abjad. Begitu ya. Misalnya 2 ya, 2 plus 3. Anak ini akan susah. 2 plus 3 itu berapa? Maka bisa diinisiasi dengan mengubah jadi yang semula numerik menjadi abjad. 2 ditambah 3. Nah, jadi mereka bisa lebih memahami, atau bisa juga hadapi dengan cara menunjukkan sesuatu yang bersifat nyata. Kalau hitung menghitung ini kan bersifat abstrak, maka bisa ditunjukkan dengan hal yang bersifat nyata ya, misalnya ada 3 pulpen ya, 3 pulpen dibagikan kepada 3 anak, maka berapa bagian dari masing-masing anak? Nah, dipraktekkan langsung. Nah, jadi itu bisa sebagai alternatif bagi yang menderita diskalkulia. Dan untuk yang disgrafia dalam hal menulis ini sama ya, bisa dengan cara auditori
maupun dengan cara visual. Ya bisa juga dengan praktik juga bisa sih. Nah, selanjutnya ada pendidikan dan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka yang berkebutuhan khusus itu memiliki perhatian khusus ya dari beragam lini, mulai dari pemerintah maupun dari lingkungan keluarga. Yang pertama, anak yang berkebutuhan khusus itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mohon maaf ya, itu ada kesalahan tulis. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, yang mengatur tentang anak berkebutuhan khusus. Kemudian siswa ABK ditempatkan di kelas reguler. Nah, ini sebagai program pendidikan inklusi. Jadi mereka yang memiliki gangguan-gangguan baik secara fisik, mental maupun emosi itu ditempatkan di kelas reguler. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka juga mendapatkan hak untuk menerima materi pelajaran sebagaimana mereka yang dalam kondisi normal. Ya, di samping itu juga melatih anak berkebutuhan khusus ya, khususnya yang secara emosi itu untuk bisa berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian menerapkan prinsip normalisasi. Jadi meskipun mereka mohon maaf dapat dikatakan tidak normal, namun dalam pendidikan inklusi itu mereka mengikuti pembelajaran sebagaimana normal. Ya, ada media pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran, teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan yang disampaikan oleh guru. Dan juga di sini yang perlu diperhatikan untuk anak ya yang bisa masuk dalam pendidikan inklusi, ada pertimbangan khusus yang mendasari, diantaranya adalah IQ siswa. Ya, IQ siswa ini harus pada rentang rata-rata. Ini untuk masuk pendidikan inklusi. Dan di samping itu mereka akan menerima materi pembelajaran di luar kelas ya, di luar kelas reguler. Jadi setelah mereka berada di luar kelas reguler, mereka akan mendapatkan materi pelajaran khusus. Ya, baik di situ mungkin lebih dikonkretkan lagi oleh guru terkait pelajaran yang disampaikan atau pengembangan bakat ya, pengembangan bakat yang sesuai dengan potensi anak. Yang berikutnya, lembaga atau guru dapat mengembangkan alat bantu. Nah, jadi di sini juga diperlukan alat bantu untuk mengadakan pendidikan inklusi. Jadi sekolah normal yang ingin mengadakan pendidikan inklusi ya, supaya efektif itu perlu juga mengembangkan alat bantu pembelajaran, di antaranya untuk upaya menyatakan ya, membuat nyata, merealkan apa yang abstrak. Misalnya seperti ini, guru mengajarkan tentang metamorfosis ya, metamorfosis ketika anak dalam kategori IQ normal, maka mereka bisa membayangkan seperti ini. Namun ketika anak yang memiliki gangguan secara intelektual, mereka akan kesulitan ya untuk membayangkan ya, imajinasinya itu tidak berkembang dengan baik dan juga akan kesulitan memahami bagaimana sih maksudnya. Maka sekolah dapat membuat alat peraga misalnya untuk metamorfosis dari telur ya, ulat, kepompong itu bisa diawetkan ya, atau bisa juga dengan menggunakan mainan, atau kalau mainan mungkin bisa digunakan yang semirip mungkin dengan yang paling nyata lah. Jadi mereka kan dapat menerima ketika sesuai dengan kenyataan. Jadi
akan sulit untuk berpikir abstrak. Jadi bagaimana caranya guru atau sekolah dapat memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang berikutnya, memberikan layanan pendidikan mulai dari sekolah luar biasa bagian A hingga G. Nah, bagian A untuk tunawicara, ya, untuk tunanetra, kemudian B bagian untuk tuna. Nah, jadi itu disesuaikan dengan gangguan-gangguan yang melekat pada anak berkebutuhan khusus. Ini untuk sekolah luar biasa. Kalau yang tadi untuk pendidikan inklusi, ya karena sekolah secara normal itu menerima siswa dalam kondisi normal baik secara IQ maupun secara emosional, maka ketika harus menerapkan pendidikan inklusi, mereka harus siap dalam segala bidang, baik dari SDM-nya yakni para guru, kemudian juga sarana prasarana. Ya, sehingga anak yang berkebutuhan khusus meskipun berada dalam lingkup pendidikan reguler, mereka akan tetap mendapatkan ilmu dan pemahaman. Dan juga yang paling penting adalah memperbaiki atau memperbaikilah gangguan-gangguan yang mereka hadapi. Baik, itu saja. Kemudian yang harus kalian diskusikan adalah bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Apakah sudah maksimal dan optimal, atau mungkin optimal secara formalitas namun minimal secara realitas. Nah, nanti bisa kita diskusikan bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.